Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada renungan hari ini kita akan melihat satu ayat di dalam Yesaya 61 ayat 1-2. Dikatakan dalam ayat ini, Roh Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mengatakan dalam ayat ini, Roh Allah, Roh Kudus ada pada kita. Jika kita ada Roh Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus akan selalu memimpin dan memberi kita head compassion, satu hati yang terbeban, roh yang penuh belas kasihan, sehingga kita dengan kuasa daripada Tuhan yang tercurah bagi kita, kita akan diberikan keberanian untuk memberitakan satu kabar baik. Roh Kudus dicurahkan pada kita untuk memberi kita keberanian memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang saat ini hidupnya penuh dengan penderitaan, sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, orang-orang yang saat ini di dalam tawanan-tawanan setan, yang terikat oleh penjara-penjara dosa. Tentu saya percaya setiap kita mengenali orang-orang, teman-teman kita, orang-orang yang saat ini yang terikat oleh dosa. Mereka terikat oleh berbagai macam kesibukan di dalam kantornya. Memang tidak salah mereka bekerja, tetapi ada banyak orang-orang yang hari-harinya tanpa mereka sadari, mereka jadi budak waktu, mereka jadi budak mamon. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu lagi untuk keluarganya. Akhirnya mereka bekerja dengan keras, dengan kepandaiannya, tetapi semua usaha manusia kita tahu bahwa semuanya itu terbatas adanya. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan, disertai Tuhan, tetapi orang yang mengandalkan manusia tidak akan pernah melihat hidupnya itu bahagia. Ini kesempatan Bapak Ibu, kita lepaskan orang-orang yang terkurung, tertawan seperti itu. Lebih-lebih mereka yang saat ini sedang di rumah sakit, di rumah-rumah, mereka sedang sakit, menderita, sudah sekian lama mereka terbaring sakit. Mari kita sama-sama tahun ini kita datangi mereka, kita doakan. Pastikan kita lepaskan mereka dari penjara-penjara setan. Kita percaya apabila Roh Kudus memenuhi kita, firman Tuhan mengatakan kita diberi kuasa untuk melepaskan orang-orang yang tertawan. Kita diberi kuasa untuk jadi saksinya dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Kita berdoa dan kita sama-sama untuk merebut jiwa-jiwa ini. Dan saya percaya kita tidak sendiri. Roh Allah akan menyertai kita. Percayalah, orang-orang yang tertindas akan kita lepaskan. Orang-orang yang sakit kita akan bebaskan. Bersama Tuhan kita akan menang. Kita lakukan perkara yang besar. Dengan Tuhan kita akan mendengar satu ledakan sukacita di surga, karena satu jiwa diselamatkan keluar dari penjara setan, satu jiwa terlepas dari segala sakit penyakitnya. Bahkan bukan cuma 1-2 saja, tapi ribuan jutaan jiwa. Kita percaya jika Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan diberi kuasa menjadi saksinya untuk membebaskan jiwa-jiwa, dan kita menjadi saksinya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita rindu tahun ini ada banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang terikat dilepaskan, orang-orang sakit disembuhkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan di tahun ini kami bisa bersama-sama kembali, boleh ambil bagian di dalam tugas yang mulia, tugas yang sangat menyukakan hatimu. Kami yakin dan percaya dalam diri kami ada Roh Allah yang sudah menyertai kami. Bersama Tuhan kami akan melangkah, bersama Tuhan kami akan bergerak jadi duta-dutamu untuk memberitakan kabar baik, menyatakan Tuhan, melepaskan orang-orang yang sengsara, yang tertawan, yang tertindas hidupnya, orang-orang yang saat ini Tuhan yang tidak punya harapan. Ini tugas kami mau pergi untuk menyelamatkan mereka. Urapi kami lebih lagi, sucikan hidup kami, supaya hidup kami boleh berani untuk bersaksi, hidup kami boleh dilayakkan untuk mengabarkan kabar Injil keselamatanmu. Terima kasih, kami rindu curahan hujan keselamatan lebih deras lagi terjadi di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.